Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lulu Amelia Jannah dengan NIM B1B1210059, mata kuliah pengantar filsafat, prodi Ilmu Pemerintah, Fakultas Hukum, Universitas Jambi. Pengertian filsafat. Pengertian filsafat dapat ditinjau dari 4 segi, yaitu yang pertama, segi sematik. Dari segi sematik atau tata bahasa atau arti katanya, kata filsafat dalam bahasa Indonesia berasal dari bahasa Arab, yaitu falsafah, yang berasal dari bahasa Yunani filosofi. Philo berarti cinta dan sophie berarti kebijaksanaan atau hikmah. Kata sophie tidak hanya berarti kebijaksanaan atau kearifan saja, melainkan meliputi buka kebenaran pertama, pengetahuan luas, pertimbangan sehat, sampai kepandaian pengrajin, bahkan kepiawaian dalam menyelesaikan masalah-masalah praktis. Yang kedua, segi praktis. Dari segi ini, filsafat berarti alam pikiran atau alam berpikir. Setiap yang berfilsafat dinamakan filsuf. Maka semboyan yang mengatakan bahwa setiap orang adalah filsuf itu tidak salah. Dengan dasar setiap orang berpikir dan setiap orang mempunyai filsafatnya sendiri tentang kehidupan, pandangannya khusus tentang alam semesta. Maka mereka mengatakan setiap orang adalah filsuf. Yang dimaksud berfilsafat tentunya tidak hanya sekedar berpikir, tetapi berpikir yang mendalam dan bersungguh-sungguh. Menurut penulis, seseorang yang menjadi filsuf harus memenuhi kriteria yang menyebabkan seseorang itu dikatakan filsuf. Kriteria tersebut diantaranya adalah sebagai orang yang arif, sebagai orang yang berilmu, sebagai orang yang berjiwa tenang, sebagai pemikir, serta sebagai pencinta dari pandangan terhadap kebenaran. Yang ketiga, segi umum. Dari segi umum, filsafat diartikan sebagai ilmu pengetahuan yang menyelidiki hakikat segala sesuatu untuk memperoleh kebenaran. Segi khusus. Yang keempat, segi khusus. Keadaan dan orangnya. Dari segi khusus, pengertiannya filsafat dipengaruhi oleh berbagai faktor, diantaranya adalah waktu, keadaan, dan orangnya. Hal ini tidak terlepas dari perkembangan filsafat itu sendiri sehingga timbullah berbagai pandangan-pandangan atau pendapat atau aliran yang mempunyai kekhususannya masing-masing. Berikutnya, filsafat menurut para ahli. Yang pertama ada Plato. Plato mendefinisikan filsafat adalah pengetahuan yang berminat mencapai kebenaran yang asli. Yang kedua adalah Aristoteles. Menurut Aristoteles, filsafat adalah ilmu pengetahuan yang meliputi kebenaran mengenai ilmu-ilmu metafisika, logika, retorika, etika, ekonomi, politik, serta estetika. Menurut dia, ilmu filsafat itu adalah ilmu mencari kebenaran pertama, ilmu tentang segala yang ada, yang menunjukkan ada yang mengadakan sebagai pergerakan pertama. Ketiga, menurut Al-Farabi, filsuf terbesar sebelum Ibnu Sina ini mendefinisikan filsafat adalah ilmu pengetahuan alam yang maujud dan bagaimana hakikat yang sebenarnya. Objek ilmu filsafat terbagi menjadi dua. Yang pertama objek material dan objek formal. Objek material yang menjadi objek material filsafat adalah segala sesuatu yang menjadi masalah oleh filsafat atau dalam filsafat. Objek formal, yang dimaksud objek formal
Filsafat tiada lain ialah mencari keterangan sedalam-dalamnya tentang objek material filsafat, yaitu segala sesuatu yang ada atas sarwa yang ada. Dari objek formal inilah filsafat berada dengan ilmu-ilmu lain, walaupun objek materialnya sama. Hal ini sebagaimana ciri filsafat mencari ketenangan sedalam-dalamnya. Faedah mempelajari ilmu filsafat. Yang pertama, filsafat menolong, mendidik, dan membangun diri kita sendiri dengan berpikir lebih mendalam. Kita menyadari dan mengalami tentang kerohanian kita. Rahasia hidup yang kita selidiki justru memaksa kita berpikir untuk hidup dengan sesadar-sadarnya dan memberikan isi kepada hidup kita sendiri. Filsafat yang kedua, filsafat memberi pandangan yang luas kepada kita. Hal ini menghindar dari akuisme atau akusentrisme, artinya untuk menghindari dari segala hal yang melihat dan mementingkan kepentingan kesenangan diri kita sendiri. Yang ketiga, filsafat memberikan dasar-dasar baik untuk hidup kita sendiri, terutama dalam etika, maupun untuk ilmu-ilmu pengetahuan lainnya seperti sosiologi, ilmu jiwa, ilmu pendidikan, dan sebagainya. Yang keempat, filsafat merupakan latihan untuk berpikir sendiri. Kita tidak hanya ikut-ikutan saja, tetapi secara kritis kita menyelidiki apa yang dikemukakan orang. Kita mempunyai pendapat sendiri, berdiri sendiri dengan cita-cita mencari kebenaran. Yang kelima, filsafat memberikan kebiasaan dan kepandaian untuk melihat dan memecahkan persoalan-persoalan dalam hidup sehari-hari. Dalam filsafat, kita dilatih melihat dulu apa yang menjadi persoalan, dan ini merupakan syarat untuk memecahkannya. Ilmu, filsafat, dan agama mempunyai hubungan yang terkait dan relatif dengan manusia. Dikatakan terkait, tidak dapat bergerak dan berkembang apabila tidak ada tiga alat dan tenaga utama yang berada dalam diri manusia. Tiga alat dan tenaga utama manusia adalah akal, pikiran, dan keyakinan. Sehingga dengan ketiga hal tersebut, manusia dapat mencapai kebahagiaan bagi dirinya. Dikatakan relatif karena ilmu, filsafat, dan agama dapat berkembang berkat adanya keyakinan. Akan tetapi, ketiga alat dan tenaga utama tersebut tidak dapat berhubungan dengan ilmu, filsafat, dan agama apabila tidak didorong dan dijalankan oleh kemauan manusia yang merupakan tenaga tersendiri yang terdapat dalam diri manusia. Menurut Profesor Nasroen SH mengemukakan bahwa filsafat yang sejati haruslah berdasarkan kepada agama. Masalah filsafat yang sejati itu terkandung dalam agama. Apabila filsafat tidak berdasarkan kepada agama dan filsafat hanya semata-mata berdasarkan atas akal pikiran saja, maka filsafat tersebut tidak akan membuat kebenaran objektif, karena yang memberikan pandangan dan putusan adalah akal pikiran. Persamaan filsafat dan ilmu pengetahuan. Yang pertama, keduanya merupakan hasil ciptaan kegiatan pemikiran manusia, yaitu berpikir filosofis, spekulatif, dan empiris ilmiah. Yang kedua, keduanya memiliki metode dan sistem. Dan yang ketiga, keduanya mencari rumusan yang sebaik-baiknya, menyelidiki objek selengkap-lengkapnya sampai habis-habisan. Hubungan filsafat dan ilmu pengetahuan. Banyak ahli filsafat yang memberikan sumbangan dalam pengembangan ilmu pengetahuan.
Hubungannya filsafat dan ilmu pengetahuan, keduanya menggunakan metode relative thinking di dalam menghadapi fakta-fakta dunia baru. Yang kedua, filsafat dan ilmu pengetahuan menunjukkan sikap kritis, terbuka, serta memberikan perhatian yang tidak berat sebelah terhadap kebenaran. Epistemologi. Epistemologi berasal dari kata Yunani yakni episteme, pengetahuan, dan logis, teori. Epistemologi bisa didefinisikan sebagai cabang ilmu filsafat yang mempelajari tentang asal mula atau sumber, metode, dan sahnya pengetahuan. Pada hakikatnya, epistemologi keilmuan merupakan gabungan antara berpikir secara rasional dan secara empiris. Oleh karena itu, epistemologi adalah usaha untuk menafsir dan membuktikan keyakinan bahwa kita mengetahui kenyataan yang lain dari diri sendiri. Usaha menafsirkan adalah aplikasi berpikir rasional, sedangkan usaha untuk membuktikan adalah aplikasi berpikir empiris. Aliran dalam filsafat epistemologi terbagi menjadi 3. Yang pertama, empirisme. Empirisme berasal dari kata Yunani empiriskos yang berarti pengalaman. Metode penelitian yang menjadi tumpukan aliran ini adalah metode eksperimen. Aliran empirisme lemah karena keterbatasan indera manusia. Yang kedua, rasionalisme. Aliran yang menyatakan akal adalah dasar kepastian pengetahuan yang diperoleh dan diukur dengan akal. Menurut aliran ini, manusia memperoleh pengetahuan melalui kegiatan akal menangkap objek. Aliran rasionalisme ada 2 macam, yaitu dalam bidang agama, lawan dari otoritas dan biasanya digunakan untuk mengkritik ajaran agama, dan dalam bidang filsafat, lawan dari empirisme dan sering berguna dalam menyusun teori pengetahuan. Yang terakhir, idealisme. Idealisme adalah suatu aliran yang mengajarkan hakikat dunia fisik hanya dapat dipahami dalam kaitan dengan jiwa dan roh. Idealisme diambil dari kata idea, yaitu suatu yang hadir di dalam jiwa. Pandangan ini dimiliki oleh Plato dan pada filsafat modern. Landasan epistemologis memberikan dasar pembahasan tentang cara kerja ilmu pengetahuan dan dalam usaha mewujudkan kegiatan ilmiah. Di sini perlu dijelaskan langkah-langkah metode ilmu pengetahuan dan sarana yang relevan dengan sasaran serta target kegiatan ilmiah yang dilakukannya. Ontologi. Ontologi menurut Anton Becker merupakan ilmu pengetahuan yang paling universal dan paling menyeluruh. Ontologi adalah bidang pokok filsafat yang mempersoalkan hakikat kebenaran segala sesuatu yang ada. Menurut tata hubungan sistematis berdasarkan hukum sebab akibat, ontologi merupakan ilmu yang membicarakan hakikat filsafat, yang mana pada intinya menggali makna filsafat yang sebenarnya. Objek kajian ontologi mencakup logika, metafisika, kosmologi, teologi, antropologi, etika, estetika, filsafat pendidikan, dan filsafat hukum. Lois membagi ontologi dalam 3 bagian. Yang pertama, ontologi bersaja, ontologi kuantitatif, dan ontologi kualitatif dan kuantitatif, serta ontologi monistik. Contoh ontologi dalam kehidupan sehari-hari misalnya yaitu ontologi rumah. Pada zaman sekarang banyak sekali model
dan bentuk dari rumah, semisal rumah susun dan apartemen, yang dimana bentuk rumah tersebut tidak ada pada zaman dahulu. Menurut Plato, realitasnya adalah ide atau gambaran yang membuat kita selalu mengenal tentang rumah. Meskipun kini banyak model yang bentuk rumah, namun ide tentang rumah ini yang membuat kita tetap menggali bahwa yang kita lihat adalah rumah. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.